Shalom teruna yang terkasih dalam Kristus. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Pasti sukacita kan ya? Kakak percaya, Bapa telah menyediakan pemulihan hidup di dalam Kristus sehingga kita mengalami sukacita. Hari ini kita kembali bersekutu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Lagu-lagu yang kita nyanyikan dari Kidung Muda Mudi 31 dan Kidung Muda Mudi 112. Bacaan Alkitab kita dari kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai ayat 3. Silakan ditandai ya teman-teman. Melalui karya Roh Kudus, kita dipimpin dan dimampukan untuk mengenal Tuhan di setiap tempat dan waktu kita. Di seluruh dunia, teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk Kristus yang sudah menebus kami, sehingga kami menerima berkat dan kasih karunia di kehidupan kami. Bapa, saat ini kami bersyukur kami kembali bersekutu meskipun secara daring. Kami percaya Kristuslah yang menjadi jaminan kami untuk beribadah. Kami percaya Roh Kudus yang memimpin hati dan pikiran kami agar dapat beribadah dengan hikmat. Kami bawa doa dan ungkapan syukur kami ini dalam nama Kristus Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Teman-teman, kita akan membaca Alkitab kita dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Kita akan membacanya secara bersama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pertobatan yang Pura-pura dari Pihak Orang Israel. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar yang akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Teman-teman, dari bacaan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama tadi, yaitu kitab Hosea. Kitab Hosea ini umumnya berisikan tentang penghukuman dan penebusan Allah bagi umatnya. Nah, teman-teman, ada yang sudah mengenal Hosea? Hosea ini merupakan salah satu nabi. Nama Hosea ini berarti keselamatan. Nah, teman-teman, pada Hosea 6 ayat 1 sampai 3 ini,
Nabi Hosea ingin mengingatkan bangsa Israel pada waktu itu bahwa bangsa Israel ini jangan pura-pura mengenal Allah, tetapi marilah berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi Nabi Hosea ini ingin mengingatkan, ayolah bangsa Israel, jangan hanya sekedar pura-pura, tapi marilah kita bersungguh-sungguh untuk mengenal Allah. Nah, kenapa pada waktu itu Nabi Hosea ini ingin mengajak bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan? Karena pada waktu itu bangsa Israel ini sedang mengalami sengsara karena kecongkakan dan kesombongan bangsa Israel itu sendiri di hadapan Tuhan. Dan Nabi Hosea ini ingin mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhanlah yang pasti akan memulihkan keadaan mereka. Seperti yang dikatakan pada ayatnya yang ketiga. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, di sini ditegaskan bahwa Tuhan itu akan selalu ada untuk kita dalam kondisi apapun. Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Pada saat itu Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Jadi Nabi Hosea ini ingin mengingatkan kembali bahwa Tuhan itu sudah selalu menyertai mereka, sehingga ayolah kita kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar pura-pura. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita saat ini. Tuhan tuh sudah sangat mengasihi kita. Apa buktinya Tuhan sudah mengasihi kita? Buktinya Tuhan sudah mau disalibkan untuk kita. Dia rela menanggung semua dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Seharusnya kesalahan yang kita lakukan itu diri kita yang menanggung karena kita yang melakukannya. Tetapi karena Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga Tuhan mau merelakan dirinya untuk disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita dan menanggung semua pelanggaran dan hukuman yang seharusnya yang kita terima. Bahkan Tuhan berjanji untuk selalu ada buat kita. Karena itu teman-teman, ketika Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, sudah selalu ada buat kita, apa sih yang harus kita lakukan sebagai kita sudah percaya kepada Dia? Tugas kita sebagai kita yang telah percaya yaitu mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Kita menyatakan bahwa kasih Allah itu nyata bagi kita setiap harinya. Dengan kita merasakan kasih Allah itu nyata bagi kita setiap harinya, maka kita akan bertekun dan sungguh-sungguh untuk mengenal Dia. Nah, teman-teman, di sini kakak mengajak teman-teman untuk percaya bahwa Tuhanlah yang akan memulihkan kita. Misalnya dalam keadaan yang seperti sekarang ini, mungkin teman-teman lebih di rumah aja, mungkin jadi suka marah-marah karena di rumah saja. Mungkin teman-teman pinginnya pergi keluar untuk kumpul-kumpul sama teman-teman yang lain. Tapi karena di kondisi seperti ini, kita tidak bisa keluar. Mungkin teman-teman jadi marah. Tapi ketika kita semakin belajar untuk mengenal Tuhan, otomatis kita akan semakin bisa meredakan amarah kita. Kita dimampukan, dipulihkan oleh Tuhan untuk jadi tidak suka marah-marah, atau misalnya iri hati sama temannya. Tuhanlah yang akan memulihkan kita dari kondisi tersebut. Selain itu teman-teman, ketika kita sudah mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, kita akan senantiasa melakukan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari banyak teman-teman yang bisa kita lakukan sebagai kita sudah mengenal Allah itu. Misalnya contohnya dalam tutur kata, perilaku, bagaimana kita berkata-kata dengan orang yang lebih tua, sopan santun. Nah, apalagi misalnya saat ini kita lebih sering di rumah. Terus ketika kita di rumah, maukah kita membantu orang tua kita atau kita hanya sibuk bermain gadget setiap hari? Tapi teman-teman, kita bisa untuk memulai hal-hal kecil, misalnya ketika kita bangun pagi, kita merapikan tempat tidur kita sendiri. Terus
Ketika misalnya orang tua lagi repot, kita membantu orang tua mencuci piring atau menyapu rumah. Itu hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan ketika kita di rumah. Nah, setelah itu teman-teman, kita tahu bahwa kita di sini diajak untuk semakin mengenal Allah. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa semakin mengenal Allah? Caranya, teman-teman, yang pertama bisa ketika misalnya bangun pagi hari, kita belajar untuk bangun pagi hari, terus dimulai dengan berdoa. Setelah berdoa, teman-teman membaca renungan. Terus selain itu, misalnya teman-teman mengikuti ibadah IHMPT seperti saat ini. Itu salah satu cara untuk kita mengenal Allah. Selain itu, teman-teman, ketika kita berdoa, itu merupakan salah satu jalan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Misalnya, kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain, misalnya teman-teman punya teman yang lain, tapi kita tidak pernah berkomunikasi dengan mereka. Bagaimana caranya kita supaya bisa mengenal mereka? Sama teman-teman, seperti bagaimana kita bisa mengenal Allah, tentunya adalah dengan berkomunikasi dengan Allah melalui berdoa, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan. Teman-teman, Tuhan Yesus itu telah sangat mengasihi kita. Dia selalu ada buat kita, menyediakan segala pemulihan bagi kita. Hal itulah yang membuat kita yang percaya kepadanya semakin bertekun untuk mengenal Dia. Jadi, kita bertekun itu bukan karena supaya kita dikasihi sama Tuhan, bukan supaya Tuhan itu selalu ada buat kita, tetapi karena Tuhan itu sudah mengasihi kita dan sudah selalu ada buat kita, jadi kita bertekun sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah selalu ada buat kita. Roh Kuduslah yang akan menolong dan memampukan kita dalam menjalani kehidupan kita. Amin. Di dalam Kristus, Allah Bapa telah menyediakan pemulihan untuk kehidupan kita, agar kita beroleh sukacita menikmati berkat-Nya. Yesus, beri kunampakkan perangai-Mu. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat berkat penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang telah kami dengar menjadi pedoman dan kekuatan bagi kami. Pimpinlah kami selalu ya Tuhan untuk tekun dalam mengenal-Mu. Tuhan yang membimbing dan memampukan kami menjalani kehidupan kami, terutama di masa new normal saat ini. Kami percaya Tuhan jagai dan lindungi kami dalam aktivitas kami. Kami bersyukur atas ibadah ini dan untuk hari-hari ke depannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Hikmat Allah lah yang akan memimpin dan memampukan kita dalam menjalankan adaptasi kebiasaan baru.
Sampai jumpa minggu depan ya.